Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami hadir di pagi hari ini. Kami mau memulai hari ini dengan mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu sepanjang waktu. Dan kami juga mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian tentang firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 49 ayat 15-16. Saya akan membacakannya untuk kita. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Allah tidak pernah melupakan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menggambarkan begitu besarnya kasih-Nya kepada bangsa Israel, seperti seorang perempuan atau ibu yang mengasihi anak. Teringat akan sebuah lagu berjudul Kasih Ibu, karangan Mokhtar Embut, dengan syair berbunyi demikian. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Syair ini menggambarkan betapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang selalu memperhatikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang tidak akan melupakan anaknya. Begitulah seorang perempuan. Walau mungkin ada juga yang akhirnya melupakan, tetapi Allah tidak demikian. Cinta kasih Allah melebihi kasih sayang seorang ibu. Allah juga menggambarkan kasih sayangnya itu dengan mengatakan bahwa Ia telah melukiskan mereka di telapak tangannya, sehingga mana mungkin lepas dari penglihatannya. Kedua gambaran yang menyatakan bahwa betapa besar Allah mengasihi umatnya. Ya, bangsa Israel kala itu sedang berada di dalam penindasan bangsa Babel. Mereka mengeluh, mereka tidak percaya bahwa Allah itu mengasihi mereka, tidak percaya bahwa Allah itu memperhatikan mereka, tidak melupakan mereka. Karena bila memang Allah memperhatikan, mengingat dan mengasihi mereka, mengapa mereka dibiarkan Allah hidup di dalam penderitaan, perbudakan, yang dilakukan oleh bangsa Babel? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur senantiasa harus kita lakukan. Sayangnya, ketika kita sedang berada di dalam pergumulan berat, kita tidak bisa melakukannya. Bahkan, kita juga sering bersikap sama seperti orang Israel itu. Kita tidak percaya kepada Allah yang sebenarnya terus memperhatikan kita. Kita tidak menerima hal-hal yang menurut kita tidak menguntungkan banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menyalahkan Allah. Kita lupa bahwasanya suka dan duka bisa dipakai Allah untuk lebih menguatkan kita. Ia adalah Allah yang setia dan adil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambaran kasih Allah kepada bangsa Israel, demikian pula lah gambaran kasih Allah kepada kita. Allah tidak akan meninggalkan kita umatnya. Kita diingatnya. Ia mengetahui keberadaan kita seutuhnya. Ia menggenggam hidup kita. Bila situasi kita memasuki tahun baru, saat ini masih berada dalam pergumulan berat, adanya persoalan hidup, tetaplah mengasihi Allah. Allah mengizinkan semua itu terjadi agar kita tetap bergantung kepada Dia. Sampai kapanpun juga berharaplah hanya kepada Allah saja. Amsal 3 ayat 3-4.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami selama ini. Ampuni kami yang alfa mengucap syukur, bahkan menyalahkan-Mu untuk hal-hal yang tidak kami sukai terjadi di dalam hidup kami. Melalui firman-Mu ini, kami dikuatkan kembali. Kami diingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Ajarlah kami tetap percaya akan kasih-Mu itu. Ajarkan kami tetap setia dan bergantung hanya kepadamu. Seluruh kehidupan ini kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.